What's up with it? Film diawali di markas bos mafia yang bernama Donnie. Donnie mengatakan kepada kedua anaknya yang bernama Rory dan Danny bahwa seorang mafia harus berani membunuh seseorang. Kini, waktunya bagi Danny si anak bungsu untuk melakukan aksi pembunuhan pertamanya. Ia pun menyerahkan pistol miliknya dan menyuruh Rory untuk menemani Danny. Mereka pun langsung bergerak mengantar Danny. You guys were in the zone. You were amazing out there. Lalu adegan berpindah di mana seorang pria bernama William sedang menjemput anaknya sepulang sekolah. Karena sang anak lapar, mereka pun mampir ke sebuah kedai makan untuk membeli makanan. Anak perempuan yang bernama Kat hanya santuy menunggu di dalam mobil sementara ayahnya memesan makanan. Lalu kemudian inilah yang terjadi. Tanpa diduga, Rory dan Danny memilih Kat sebagai korbannya. Kat sudah berusaha memohon ampun, namun mereka tidak menghiraukannya. Sementara, William masih di dalam toko menunggu pesanan makanannya datang. Singkat cerita, Kat pun tewas karena kejadian tersebut, dan Danny pun tertangkap. Lalu, adegan berpindah 3 hari kemudian di mana proses persidangan akan dilakukan. Sang pengacara mengatakan, hukuman maksimal yang akan diterima Danny kemungkinan hanya 3-5 tahun karena barang bukti senjata tidak ditemukan. Tentu saja, William kecewa dengan perkiraan tersebut. Lalu, proses persidangan pun dimulai. Pengacara bertanya, apakah ia melihat Danny saat kejadian pada hari itu? Namun, tiba-tiba William mengeluarkan statement yang sangat mengejutkan. Hakim ketua cukup terkejut dengan pernyataan William. Ia kembali bertanya kepada William untuk memastikan jawabannya. Yes, Your Honor. Case dismissed. Akhirnya, Danny pun dibebaskan. Rory dan ayahnya menjemput Danny pada hari itu. I love you. You're a man now. Thanks, Dad. Tanpa mereka sadari, William mengawasi mereka dari kejauhan. Lalu, saat mereka pergi, William pun mengikuti mereka. Adegan berpindah pada malam hari di mana William mengawasi markas bos mafia. Tak lama kemudian, seorang gadis menghampirinya. Gadis itu mengajak William bercocok tanam, namun tentu saja ia tidak meresponnya. Lalu adegan berpindah 1 jam kemudian. Rupanya, William sengaja menunggu Danny keluar dari markasnya. Dan inilah yang terjadi. Are you okay? Akhirnya William pun membunuh Danny pada malam itu. Ia pun kembali pulang ke rumah. Lalu adegan berpindah di mana polisi telah menemukan mayat Danny. Said I need you to step back. Goddamn weapon play. Who the hell is that guy? I want to find the person that did this. I want him to suffer indescribably. The girls was out all night last night. Maybe they saw something. Rory sangat marah melihat adiknya tewas. Salah satu anak buah mereka mengatakan bahwa seorang gadis melihat seorang pria kemarin malam. There was this one white guy. I'm kind of nervous, actually. Is that him? Is that the man you almost serviced? Definitely. It's the father.
Akhirnya Rory memerintahkan anak buahnya untuk berpencar pada esok hari untuk mencari William. Lalu adegan berpindah pada keesokan harinya di mana William sedang santai di sebuah kafe. Dan inilah yang terjadi. Killed my brother. What the hell is going on? Akhirnya, William pun sampai di rumah, dan ia pun menceritakan yang terjadi kepada istrinya. Kemudian sang istri menyuruh William menelpon pihak kepolisian. I need to come to the house. William pun menuruti perintah istrinya untuk menelpon pihak kepolisian. Sang polisi yang berada di TKP langsung menuju rumah William pada saat itu. Yeah, I'll be right there. Sesampainya di rumah William, tentu saja sang detektif kecewa dengan perbuatan William. Ia ternyata baru menyadari bahwa William adalah mantan marinir yang sangat berbahaya. Ia pun membacakan file-file masa lalu William. Marine Corps Commendation Medal, Iraq, Afghanistan. Looks like you know how to handle yourself. Penyelidikan akan dilanjutkan esok hari. Sang polisi menempatkan 2 orang petugas untuk menjaga rumah William. Lalu, adegan berpindah pada malam hari, di mana terlihat 2 orang petugas yang sedang menjaga rumah William. Lalu kemudian inilah yang terjadi. Hello, hello. Don't make that phone call. Give me the phone. Sit down. Beg for your fucking life. Mr. Duncan, Adegan berpindah 1 minggu kemudian di mana William ternyata selamat dari penembakan tersebut. Ia dirawat secara intensif di rumah sakit dan dijaga ketat oleh kepolisian. Tiba-tiba William memiliki sebuah rencana untuk melarikan diri. Ia pun menginap di sebuah motel pada malam itu, yang terletak cukup jauh dari dalam kota, dan pada keesokan harinya, ia mencairkan semua tabungannya yang berada di bank. Saat kembali ke motel, seorang pria bernama Dante, yang juga menginap di motel tersebut mengajaknya berbicara. Hey, that's you. Maybe I can help you. Dante menawarkan bantuan kepada William, lalu William pun segera merespon. You know what? You know where I can get a gun. William pun bertanya, di manakah ia dapat membeli sebuah senjata, dan ternyata Dante adalah seorang penjual senjata ilegal. Ia pun mengajak William ke kamarnya. Saat sedang mencoba sebuah pistol, Dante pun segera merespon. You a cop? I was a Marine. You can call me Dante. Adegan berpindah keesokan harinya, di mana William memulai latihan menembak dan mengembalikan staminanya. Tujuan hidupnya saat ini hanyalah untuk membalas dendam kepada bos mafia yang telah menghabisi anak dan istrinya. Lalu adegan berpindah seminggu kemudian, di mana William akan memulai aksinya. Ia pun mengunjungi makam istri dan anaknya terlebih dahulu. Lalu ia langsung menuju ke rumah salah satu anak buah bos mafia yang berbadan paling besar. Ia pun mengintai dari luar rumah untuk memastikan keadaan cukup aman. Nah, ini dia guys anak buah bos mafia yang sedang santuy bermain PS. You don't have to do this.
What are you here for? William Duncan. Karena kejadian tersebut, polisi pun mendatangi rumah bos mafia dan mengatakan bahwa William telah melarikan diri dari rumah sakit. Lalu, bos mafia memanggil anaknya Rory untuk mencari William dan menghabisinya. Rory dan anak buahnya langsung bergerak saat itu juga. Saat mereka mencari William, justru William sudah berada di lokasi dan bersembunyi di dalam mobilnya. Lalu, inilah yang terjadi. Shit. You got me. How'd it feel when you killed my wife? Just kill me. Hey, Hello, Rory. did you kill him? William langsung menelpon Rory dengan ponsel milik ayahnya. Lalu, ia pun segera kembali ke markas bersama anak buahnya. Get back to the club. Karena kalah jumlah, William pun terdesak dan melarikan diri kembali ke motel. Namun, sesampainya di motel, terlihat gadis yang berada di awal film sedang berada di motel tersebut. Lalu Dante yang melihat William terluka segera menolongnya. Ia membantu William untuk mengeluarkan peluru yang ada di punggungnya. I saw that guy again. How are you today, sir? Rory langsung bertanya kepada seseorang yang menjaga motel. Karena jawabannya bertele-tele, Rory pun langsung menembaknya. Willie! Oh, Willie! Willie! Looks like they brought company, bro. Akhirnya William menggunakan senjata laras panjang untuk menyerang Rory dan anak buahnya. Sementara Dante menjaga di pintu dan bersiap membantu William. Adegan kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun tidak bisa dihindari. Kemudian Dante menelpon dan meminta bantuan kepada temannya yang berada tidak jauh dari kota tersebut. Mereka pun langsung mengajak Dante untuk menuju ke markasnya. Incoming, load up, your fucking head on a swivel, and stay frosty. Akhirnya William dan Dante berhasil sampai di lokasi. Lalu, Rory dan anak buahnya pergi dari tempat tersebut. Dante pun mengucapkan terima kasih kepada temannya. What the fuck did you do? Teman Dante langsung bertanya kepada William, namun tiba-tiba... Willie! Willie!
tembak pun tidak dapat dihindarkan, dan ia pun mencari William yang sudah kehabisan peluru. No. And I got you. Di akhir cerita, akhirnya William berhasil mengalahkan Rory dan berhasil membalaskan dendamnya. Lalu, beberapa jam kemudian polisi pun datang ke TKP dan akhirnya cerita ini pun selesai. Declan. Di awal film, kita melihat seorang veteran perang Irak yang bernama Declan. Rupanya sudah lama ia tidak bertugas di medan perang karena cedera yang ia alami. Hari ini ia sedang bertemu dengan dokternya, dan sang dokter menanyakan kabarnya. Ia pun menjawab bahwa ia baik-baik saja. Lalu sang dokter pun mengatakan kepada Declan untuk menunggu kabar darinya. Ia akan segera mengirimkan berkas kesehatan milik Declan yang sudah siap untuk bertugas kembali. Declan pun meninggalkan tempat tersebut. Where's the team? We don't have one. Lalu adegan berpindah pada malam harinya, di mana dua orang detektif sedang akan menggerebek salah satu markas mafia. Detektif tersebut bernama Avery dan rekannya bernama Brooke. Mereka pun langsung bergerak. You're such an asshole. Mereka pun bersiap-siap dan mengajak dua orang polisi yang sedang berpatroli. Brooke bertanya pada dua orang polisi tersebut, apakah mereka sudah siap? Mereka pun segera merespon. We're good then. Get on your knees. Seorang korban tidak berhasil diselamatkan. Ia adalah gadis muda yang sudah hilang beberapa minggu ini. Lalu di kantor terlihat foto-foto korban wanita hilang yang begitu banyak di kota tersebut. Nah, itu dia guys. Lalu adegan berpindah keesokan malamnya, di mana ketua sindikat perdagangan manusia yang bernama Max sedang berbicara dengan kedua anak buah kepercayaannya. Ia mengatakan bahwa jangan sampai ada lagi anggota mereka yang tertangkap dan juga berpesan untuk mencari wanita lain untuk diperdagangkan. Lalu adegan berpindah kembali ke Declan yang sudah sampai di rumahnya. Nice to see you. Declan tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan kedua adiknya. Ini adalah anak kedua yang bernama Brandon dan istrinya yang bernama Jessa. Lalu ini adalah adiknya yang paling kecil yang bernama Roman, dan ini adalah tunangannya yang bernama Mia. Rupanya Roman dan Mia akan menikah 1 minggu lagi. Cheers. Cheers. Rupanya malam ini Mia meminta izin pada Roman untuk berkumpul bersama teman-temannya di sebuah klub malam. Roman pun mengizinkan hal tersebut asalkan Mia memberinya jatah bercocok tanam. Mia pun tak banyak bicara dan mereka pun langsung bercocok tanam. Lalu adegan berpindah 1 jam kemudian, di mana Roman dan Brandon sedang santuy di sebuah kafe. Sementara Mia dan teman-temannya sedang berada di klub malam. Ternyata dua anak bos mafia sedang berada di sana. Mereka pun menghampiri dan mencoba membujuk Mia untuk ikut bersama mereka ke tempat yang lebih istimewa. Namun tentu saja Mia menolaknya, dan inilah yang terjadi. All right, listen, come here. Let me put you. Don't touch me! Don't touch me! Don't touch me! Get the fuck off me! I'm cold. You leave me alone. You have no idea who they... Mia pun terbawa emosi dan langsung menghubungi Roman untuk menjemputnya. Namun tanpa sadar, sebuah mobil mendekatinya dan langsung menyekap Mia secara paksa. Satu jam kemudian, Roman mencoba menelpon balik namun tidak diangkat oleh Mia. Ia pun membuka aplikasi GPS untuk mengetahui posisinya. Dari situ ia mengetahui bahwa Mia tidak berada di klub malam.
Ia dan Brandon langsung menuju ke lokasi tersebut dan tak lupa ia menghubungi kakaknya Declan untuk menyusul mereka. Lalu tak lama kemudian, mereka bertiga sudah berada di dekat lokasi dan mengawasi sebuah rumah. Tanpa pikir panjang, Declan langsung menghubungi polisi untuk menuju ke lokasi. Sang operator pun menjawab dan Declan pun segera melaporkan. My sister's been abducted. Saat sedang menunggu, tiba-tiba dua anak buah sedang menyeret seorang gadis. Lalu mereka pun menerobos masuk. It's not her! Rupanya gadis itu bukanlah Mia. Roman mencoba menerobos masuk, namun Declan menyuruhnya untuk tetap di luar. It's okay, Laura. Go on. Get out of here. Show me your hand! Stop right there! Turn around! It's gonna be okay. I'm gonna do everything in my power to try and... 1 jam kemudian, mereka sudah berada di kantor polisi dan bertemu Avery. Lalu Declan bertanya, apakah yang akan polisi lakukan? Rupanya Declan melihat begitu banyak foto wanita hilang di kota tersebut. Avery kembali berjanji untuk berusaha menemukan Mia. Namun terlihat Declan kurang percaya. Declan pun langsung pergi, namun Avery meyakini bahwa Declan akan bertindak sendiri untuk menemukan Mia. Declan langsung mengajak Brandon yang juga mantan militer untuk membantu menemukan Mia. Namun terlihat Brandon kurang setuju. You gotta let the cops do their job. Mia's our family. This is our family. I need your help. Setelah Roman memohon padanya, akhirnya Brandon mau membantu mereka untuk menemukan Mia. Lalu adegan berpindah ke lokasi lain, di mana Mia telah sadar dan tak tahu berada di mana, karena ia dibius sepanjang perjalanan. Lalu di lokasi lain, Avery sedang berada di sebuah laboratorium, di mana sebelumnya korban sedang diotopsi. Sang dokter menjelaskan bahwa korban dibius berulang kali dan ditanami sebuah GPS berukuran kecil. Tujuannya adalah agar mereka dapat mudah ditemukan apabila mereka melarikan diri. They've been tagging these girls with GPS trackers. Oh my God! Why are you here? Like 1,000 times. Why didn't you answer? Lalu di lokasi lain, Declan bersaudara mendatangi rumah teman dekat Mia yang bersamanya pada malam itu. Mereka mencoba menggali informasi tentang apa yang terjadi pada malam itu. Declan pun langsung bertanya padanya. Ia langsung menceritakan Mia berselisih dengan seorang anggota mafia. Mereka kerap kali mengincar gadis-gadis muda untuk diculik dan nantinya akan dijadikan wanita penghibur. Hey, come here. Selain di klub malam, mereka pun mengincar gadis-gadis yang tidak memiliki tempat tinggal. Korban pada awalnya diberikan kesenangan dan uang yang banyak. This is John. Ia pun bercerita lagi, pada akhirnya gadis-gadis tersebut dijadikan wanita penghibur dan disekap di sebuah gedung. Mereka yang tidak menurut akan dibakar hidup-hidup. Teman Mia mengatakan ia tidak tahu di mana gedung tersebut, namun ia tahu di mana anak buah mafia tersebut biasa mencari korbannya. Malam harinya, Declan bersaudara langsung bersiap-siap menuju TKP. Declan memberi pelatihan singkat kepada Roman yang bukan berlatar belakang militer. Sementara Brandon yang adalah mantan sniper mempersiapkan senjatanya. Mereka pun berdoa di depan foto almarhum ayah mereka yang juga adalah militer. Mereka pun langsung menuju lokasi. Oh, hell no. Hey, time to wake up. You son of a bitch! I want to know where she is.
Mereka pun menangkap tangan kanan mafia tersebut dan langsung menginterogasinya. Namun tentu saja, ia tidak mau membuka mulut. Lalu pada akhirnya, Declan pun menggunakan cara yang lebih halus. Start talking. Okay. Give me a name. Your girl's gonna be there. Give me a name. Max Livington! Max Livington! You're gonna take us to her. Yes, I'll take you to her! Lalu adegan berpindah lokasi di mana Mia sudah sadar dari pengaruh obat bius. Ia pun melihat celah di mana ia bisa membuka ikatannya. Nah, itu dia guys. Rupanya usaha Mia berhasil dan kini ia mencoba untuk membongkar jendela. Lalu adegan berpindah ke sebuah bar, di mana bos mafia telah mengetahui bahwa anggota mereka diserang. Sang bos mafia memerintahkan untuk mencari tahu siapa pemilik mobil tersebut. You understand me? I'll see what I can drum up. Now. Lalu keesokan paginya, Declan bersaudara sedang menuju lokasi di mana Mia ditahan. Chuck! Chuck! Ketika mereka sampai, ternyata Mia telah berhasil meloloskan diri. Lalu inilah yang terjadi. Get out! Mia yang berhasil lolos berusaha meminta bantuan pada sebuah mobil yang sedang lewat. Mia meminta sang pengemudi untuk mengantarnya ke kantor polisi terdekat. Namun tiba-tiba Mia pun kembali tertangkap karena sudah ditanami sebuah GPS. Lalu Declan bersaudara pun kembali pulang, namun ternyata istri Brandon telah tewas dibunuh. As soon as you can, grab your brothers and get in my squad car. GPS trackers on all these girls. You know this guy? Is that Max? Yeah, it's Max. How do you know Max? Pada malam itu, mereka pun diam-diam akan bekerja sama untuk menyerang markas Max, di mana ia menahan gadis-gadis tersebut. Kerjasama tersebut ilegal dan tanpa surat perintah dari kepolisian. We can. Think about the lives that you're gonna save. Avery pun setuju akan rencana tersebut dan menyuruh mereka untuk bersiap-siap. 24 hours. Lalu adegan berpindah keesokan siangnya di markas mafia, di mana Mia dan gadis-gadis lain akan segera dipindahkan ke lokasi yang lain. Mereka disekap dalam sebuah kota kecil, terlihat dari kejauhan Brandon sedang mengintai. Thank you. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Mia. Suasana duka masih dirasakan Declan bersaudara karena Jessa istri Brandon tewas. Malam itu mereka berkumpul dan akan mendoakan Jessa. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Get the
You got it. Get down. Go, I'll cover you. Go. Pertempuran pun telah usai, dan mereka pun semua dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Terlihat Avery mengawasi dari kejauhan. Lalu adegan berpindah pada malam harinya, di mana Max akan berusaha kabur ke luar negeri dan menghilangkan jejak. Namun inilah yang terjadi. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda yang akan bertarung di ajang pertandingan bebas. Ia mencari nafkah melalui pertarungan tersebut karena ia tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keahlian apapun. Pemuda itu bernama Stray. Ia pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Lalu ada seseorang yang mengawasinya dan menawarinya sebuah pekerjaan dan menyuruh Stray untuk datang ke sebuah klub pada malam itu. Adegan berpindah pada malam hari, di mana Stray memenuhi undangan tersebut. Ia diperintahkan untuk menghadap pimpinan klub tersebut yang bernama Estelle. Stray menuruti perintah dengan menunggu di meja bar. Lalu kemudian salah seorang penari di klub tersebut menghampirinya. Ia bernama Lexis. Singkat cerita mereka mengobrol dan saling bertukar nomor ponsel. Lalu tak lama kemudian, Stray dipanggil untuk menghadap Estelle. Stray pun berjanji akan menghubungi Lexis, lalu ia menuju ke ruangan Estelle. You like games, Stray? Nah ini dia guys, bos mafia yang bernama Estelle. Ia memiliki bodyguard yang bernama si John. Tanpa basa-basi, Estelle langsung menawarkan Stray pekerjaan sebagai tangan kanannya dalam urusan penagihan atau urusan lain. Estelle menjanjikan bayaran yang jauh lebih besar daripada bayaran di pertarungan bebas. Tanpa pikir panjang, Stray langsung menyanggupinya, dan ia diperintahkan untuk menemui seseorang di luar bar yang bernama Kuda. Kuda akan melatih Stray agar terbiasa menjalani pekerjaan tersebut. Setelah bertemu Kuda, ia pun langsung mengerjakan tugas pertamanya. Mereka akan menuju ke sebuah tempat untuk menagih utang. Di dalam perjalanan, Kuda tidak banyak bicara dan hanya memberikan petunjuk singkat mengenai pekerjaan yang akan mereka jalani malam ini. Mereka akan menagih hutang dari seseorang yang meminjam kepada Estelle. Mereka pun telah sampai dan menunggu orang itu keluar. Kemudian tak berapa lama, Kuda menyuruh Stray untuk mengajar orang tersebut. Hey.
Mereka pun menyekap orang tersebut di dalam bagasi kendaraan, dan kuda membawanya menuju ke arah pantai untuk dieksekusi. Motherfucker! You're dead, man! Kuda, when did you get out? Please, man. Please, fuck you. Setelah tugas itu selesai, kuda mengajak Stray ke sebuah tempat latihan golf. Di sini baru diketahui, ternyata kuda baru saja bebas dari penjara dan ia kembali bekerja kepada Estelle. Ia pun memberikan uang imbalan kepada Stray dan menyuruhnya untuk selalu standby apabila kuda membutuhkannya. Lalu adegan berpindah keesokan paginya, di mana Stray telah sampai di apartemennya dan langsung menghubungi Lexis, yaitu wanita penari yang berada di klub milik Estelle. Mereka pun berjanji akan bertemu di sebuah restoran nanti malam. Kemudian adegan berpindah pada sore harinya, terlihat seorang gadis berambut merah berjalan di tepi pantai dan mencuri sebuah alat elektronik. Namun tanpa ia sadari, sang penjual mengetahuinya dan memaksanya untuk mengembalikannya. Tampak dari kejauhan, kuda yang sedang santuy mencoba melerai mereka. Ia pun memberi bayaran sejumlah uang kepada penjual tersebut, agar melupakan kejadian itu. Lalu kuda mengajak gadis tersebut untuk berbicara dan menanyakan apakah ia sudah makan atau belum. Kemudian kuda mengajaknya makan pada sore hari itu. Setelah berbicara cukup lama, baru terungkap ternyata gadis yang bernama Billy tersebut adalah gelandangan yang tidak mempunyai rumah dan tidak memiliki orang tua lagi. Ibunya terjerat kasus narkoba, sementara ayahnya pergi menghilang sejak ia masih bayi. Kuda pun merasa iba dan mengangkat Billy sebagai putrinya. Ia akan membantu Billy untuk kembali ke sekolah agar ia dapat bekerja sesuai dengan apa yang ia inginkan. Billy hanya terdiam lalu kuda mengajak Billy menuju ke sebuah hotel untuk menginap pada malam itu. Hey, hello there. Perfect. You have a room? Kuda memberikan kunci kamar kepada Billy dan mengatakan ia akan kembali lagi besok pagi. Ia juga memberikan sejumlah uang apabila Billy mau membeli makanan atau minuman. Kuda pun berpamitan pada Billy dan tanpa mereka sadari, sang resepsionis memperhatikan mereka dari kejauhan. Lalu adegan berpindah ke sebuah restoran di mana Stray dan Lexi sedang berkencan. Tidak perlu waktu lama, hubungan mereka akhirnya berlanjut pada sesi bercocok tanam. Adegan berpindah beberapa jam kemudian, di mana Stray dan Lexi telah selesai bercocok tanam. Sementara itu Billy sedang santuy di kamar hotelnya. Tiba-tiba ia mendengar seseorang mengetok pintu dan memaksanya untuk membuka pintu tersebut. Keesokan paginya, kuda datang menghampiri kamar Billy dan mendapati Billy tidak berada di sana, serta kamar tersebut dalam kondisi berantakan. Ia pun mencari Billy dengan mengelilingi kota tersebut sepanjang hari. Ia melewati daerah-daerah yang sering Billy singgahi selama ini. Akan tetapi sampai pada pagi harinya, ia pun gagal menemukan Billy. Kemudian Estelle menghubunginya dan menyuruhnya datang bersama Stray. Ia pun menceritakan perihal Billy kepada Stray di dalam perjalanan. Lalu Stray mengatakan akan membantunya mencari Billy apabila tugas dari Estelle telah mereka selesaikan. How's he coming along, Kuda? He's doing well. Thank you. Oh, I know Kuda. Kali ini Estelle menugaskan Kuda dan Stray untuk mengambil setoran dari usaha ilegal video streaming miliknya yang terletak di luar kota. Lalu adegan berpindah 5 jam kemudian, di mana mereka telah sampai di tempat tersebut. Kuda dan Stray memperhatikan lokasi live streaming itu, dan akhirnya mereka pun memasuki tempat tersebut dan langsung menemui pimpinannya. Mereka pun dipersilahkan masuk oleh para penjaga, dan terlihat di dalam, para gadis-gadis yang diculik diperintahkan untuk live streaming sepanjang malam. Mereka tidak dibayar dan tidak diperbolehkan untuk keluar. Akhirnya mereka pun bertemu dengan pimpinan orang tersebut. Take a seat. Kuda dan Stray dipersilahkan duduk, namun sang pemimpin tidak mengenal Stray karena ia baru pertama kali. Ia pun segera merespon. Who the fuck you supposed to be?
Kuda menjelaskan kepada mereka bahwa Stray adalah seorang petarung jalanan dan sekarang sedang magang menjadi anak buah Estelle. Kemudian suasana pun menjadi kondusif, dan sang pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk memberikan sebuah tas yang berisi setoran uang yang akan dibawakan kepada Estelle. Proses tersebut berjalan lancar sampai pada akhirnya, tiba-tiba seseorang membawa seorang gadis yang tak lain adalah Billy. Namun kuda tidak bereaksi apa-apa, karena ia tahu tidak mungkin meminta Billy begitu saja kepada mereka. Ia dan Stray pun meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun sampai di luar, dan Stray menasihati kuda agar tidak bertindak gegabah. Lalu adegan berpindah keesokan paginya, di mana Stray telah sampai di markas Estelle dan kuda sudah terlebih dahulu sampai di sana. Kuda langsung meminta kepada Estelle untuk melepaskan Billy yang berada di live streaming tersebut, karena Billy masih berada di bawah umur. Namun tentu saja, Estelle menolak permintaan kuda. Tak lama kemudian, Stray pun datang membawa uang setoran yang mereka ambil tadi malam. Excellent. Tanpa diduga, Estelle langsung menugaskan si John sang bodyguard untuk menghabisi kuda saat itu juga. Fight for me. I fight for you. Fuck you. Motherfucker! Die like a dog. Suasana menjadi kacau, namun akhirnya mereka semua selamat karena Lexis membantu mereka. Lalu kuda menyuruh mereka untuk mengambil uang tersebut dan menunggunya di tepi pantai. Sementara ia akan menjemput Billy terlebih dahulu di tempat praktek live streaming. Lalu adegan berpindah beberapa jam kemudian, di mana kuda telah sampai dan langsung beraksi. Kuda berhasil menghabisi beberapa penjaga di depan dan langsung mengambil kunci, serta langsung memberikan kepada wanita yang berada di dalam sel. Billy yang berada di dalam sel akhirnya juga berhasil dibebaskan oleh tahanan yang lain. Sementara itu kuda tetap mencari di mana Billy berada. Fuck my whole shit up! Look at your ass! Pada akhirnya, Billy lah yang justru menyelamatkan kuda. Ia pun mengangkat tangannya dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Sementara itu semua anggota mafia tewas dan tak ada yang selamat. Mereka pun berkumpul kembali di tepi pantai dan kuda menitipkan Billy kepada Stray. Ia menyuruh Stray untuk pergi jauh ke arah utara dan memulai kehidupan baru di sana bersama Billy dan Lexis. Tentu saja Stray tidak mau meninggalkan kuda dan akan membawanya ke rumah sakit. Namun ia berkata bahwa ia ingin melihat matahari terbit di pantai tersebut. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda yang baru saja mencuri uang milik bos mafia. Ia pun akan meninggalkan lokasi, namun tiba-tiba
Ia pun dikejar oleh anak buah bos mafia, namun ia berhasil mengalahkan mereka. Salah satu anak buah ia biarkan lolos, lalu ia pun membuka topengnya. Dan pemuda tersebut bernama James. Akhirnya ia pun menggunakan mobil yang bertabrakan dengannya. Namun ternyata ada salah satu anak buah lain yang telah siap mengejar dengan mobilnya. Dengan keahliannya mengemudi, James berhasil menyelinap dan lolos dari pandangan anak buah bos mafia. Setelah dirasa cukup aman, James berhenti di pinggir jalan dan memeriksa luka di lengannya. Ia pun membuka bagasi untuk mencari P3K dan tiba-tiba... Who are you? Ternyata ada seorang wanita yang sedang hamil di dalam bagasi tersebut. Dia bernama Mia. Mia adalah istri bos mafia yang sedang merencanakan kabur dari suaminya. Ia bekerja sama dengan salah satu anak buah bernama Rahul yang akan mengantarkannya bertemu dengan seseorang dan terbang ke Kolombia. Akhirnya James mengantarkan Mia ke alamat yang ia tuju. Sementara itu di markas bos mafia, Rahul sedang diinterogasi oleh salah satu anak buah yang lain. Lalu bos mafia pun datang dan menghampirinya. Bos mafia yang sangat kejam ini bernama Temple. Kemudian Rahul yang sangat ketakutan langsung berkata jujur bahwa Mia meminta bantuannya untuk kabur ke Kolombia. Ia pun memberikan alamat sebuah motel yang akan dituju oleh Mia. Setelah memberikan informasi, ia pun langsung dibantai oleh Temple. Temple langsung memerintahkan untuk menghubungi seorang pembunuh bayaran bernama John. Sementara ia dan anak buahnya bersiap-siap untuk menuju motel tersebut. Nah, ini dia guys bebenguknya, pembunuh bayaran yang bernama John. Ia pun sedang melaksanakan sebuah misi lain pada hari itu. Who's that? Setelah menyelesaikan misinya, John langsung menuju motel yang telah diberitahu oleh anak buah Temple. Sementara itu James bertanya kepada Mia, apakah kau kenal dengan orang yang akan kau temui? Ternyata Mia tidak tahu, dan orang tersebut adalah kenalan Rahul. Tentu saja James berkata pada Mia bahwa tindakanmu sangatlah ceroboh. Lalu Mia bertanya kepada James, kemanakah James akan terbang melarikan diri? Ternyata James memiliki tujuan yang sama dengan Mia, yaitu ke Kolombia. Where are you flying to? Terlihat Mia yang cukup tenang, karena ternyata James memiliki tujuan yang sama, yaitu Kolombia. Sesampainya di motel, Mia meminta James untuk mengantarnya sampai ke dalam. Ia berkata bahwa James boleh meninggalkannya setelah ia masuk ke dalam kamar. Awalnya James enggan, namun melihat wajah Mia, akhirnya ia pun setuju. Thanks for the ride. Enjoy your retirement. James mengantar sampai ke dalam dan melihat ke arah Mia sampai ia masuk ke dalam kamar. Setelah itu James meninggalkannya dan Mia sudah berada di dalam kamar motel tersebut. Saat di dalam perjalanan, tiba-tiba James berhenti karena melihat boneka Mia yang tertinggal di jok belakang. Akhirnya ia memutuskan untuk mengembalikannya. Sementara itu adegan berpindah kembali ke dalam motel, di mana seseorang mengetuk pintu kamar Mia. Namun ternyata yang datang adalah John, si pembunuh bayaran. Ia pun mencoba menahan Mia dan tidak akan menyakitinya sampai menunggu bos mafia untuk datang. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi.
James datang tepat waktu dan menyelamatkan Mia, lalu John mengejarnya keluar. Sementara itu Mia mengambil pistol milik James yang terlempar. James pun tertangkap, namun Mia melindunginya. Kemudian bos mafia pun datang dan langsung menghampiri mereka. Has he brainwashed you? We're gonna be a family. Now come with me. I'd rather die than go back with you. Let's have some fun. Get her back! John, si pembunuh bayaran, mengarahkan pistol ke arah James. Namun Mia melindunginya karena ia tahu ia tidak akan ditembak. Ia pun mengajak Mia untuk menggunakan mobil John. Sementara itu Temple dan anak buahnya semakin mendekat. Kemudian James membuka bagasi dan melihat senjata berat milik John. I said don't stop! Mobil Temple pun hancur. Mia dan James pun berhasil melarikan diri. Mereka menuju ke sebuah kota kecil pada malam itu. Mereka akhirnya sampai dan mampir di klinik, karena tiba-tiba Mia mengalami kendala pada kehamilannya. Lalu James pergi meninggalkannya untuk mencari makanan. Namun sesampainya kembali, ternyata Temple dan anak buahnya telah sampai dan menangkap Mia. Di dalam mobil terlihat Temple dan Mia sedang berbicara. Rupanya Temple mengajak Mia untuk kembali bersamanya dan memulai lembaran baru. Can start over. Please, Mia, you're breaking my heart. Drop your weapons and get on the ground! Tiba-tiba polisi datang, karena dokter di klinik tersebut berhasil menghubungi mereka. Temple pun keluar, dan kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Mia. Terlihat ia memberikan kode pada James untuk bersabar. Sementara Temple dan para polisi tersebut akhirnya memulai baku tembak. James pun masuk ke dalam mobil, lalu mereka pun melarikan diri. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, dan James menghubungi temannya yang akan menjemputnya di sebuah bandara kecil. Sementara itu Temple tetap mengikuti mereka dari kejauhan. Singkat cerita, mereka berhasil sampai dan James menyuruh Mia untuk menuju ke landasan pesawat. Sementara ia akan tinggal untuk melawan Temple dan anak buahnya. Ia bahkan menyerahkan uang curian kepada Mia. Lalu tak lama kemudian, Temple dan anak buahnya mendekat dan James telah menunggu di area tersebut. Melihat tak ada mobil di sana, Temple yakin bahwa istrinya tidak berada di tempat tersebut. Ia pun melihat ke arah landasan pesawat dan meyakini bahwa Mia berada di sana. Ia pun menuju ke arah landasan, sementara anak buah yang lain bergerak mencari James. Lalu kemudian terlihat James yang sedang mengawasi. Anak buah Temple bergerak, lalu inilah yang terjadi. Akhirnya James berhasil mengalahkan mereka semua. Sementara itu Mia berhasil sampai di area landasan pesawat. Namun tiba-tiba Temple berhasil menangkapnya. Temple memaksa Mia untuk kembali ikut dengannya. Namun terlihat dari kejauhan, James mendekat. Check it.
Akhirnya kini hanya tinggal James dan Temple yang saling berhadapan. James mengajaknya duel 1 lawan 1 dengan menggunakan tangan kosong. In and saving the day. Bring her down. Let's go. Come on. Di akhir cerita, akhirnya Temple ditembak oleh Mia, istrinya sendiri. Lalu ia pun menuju Kolombia dengan menggunakan pesawat yang tadinya akan menjemput James. James pun memberikan sebagian uang curian kepada Mia agar ia dapat memulai kehidupan yang baru. Lalu kemudian James meninggalkan tempat tersebut dan film pun selesai. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.